Maka kita sebagai anak berkewajiban tetap berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada suatu cerita di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada cerita di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bapak dan ibu, di mana Nabi Sulaiman itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar pergi ke tepi laut. Ya. Karena akan ditunjukkan sesuatu yang ajaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Nabi Sulaiman dengan pasukan bala tentaranya, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ya. Jadi Nabi Sulaiman mengajak bala tentaranya, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Lalu sesampainya di tepi laut tersebut, Nabi Sulaiman menengok ke kiri ke kanan, namun tidak ada apa-apa, tidak ditemukan apa-apa. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin Ifrit, ya, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin Ifrit untuk menyelam dalam lautan tersebut. Coba engkau cari sesuatu yang ada di dalam laut tersebut. Maka atas perintah Nabi Sulaiman, jin Ifrit tersebut menyelam dalam lautan, lalu dia tidak menemukan apa-apa. Ya, sampai sedalam-dalamnya dalam lautan tersebut, jin Ifrit tadi menyelam, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kembali kepada jin yang lainnya, jin Ifrit yang lainnya, agar menyelam dalam lautan tersebut dan bawa sesuatu yang ajaib dalam lautan tersebut. Maka jin yang kedua, jin Ifrit tersebut menyelam atas perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, namun gagal juga, tidak menemukan apa-apa yang ada di dalam laut tersebut. Lalu Nabi Sulaiman meminta bantuan kepada Asif bin Barhaya. Asif bin Barhaya adalah manusia, namun dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Asif bin Barhaya, yakni seorang ahli kitab, dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Asif bin Barhaya ini untuk menemukan sesuatu yang ada di dalam laut tersebut. Maka Asif bin Barhaya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga muncul dari dasar laut itu sebuah kubah. Ya, muncul dari dasar laut itu sebuah kubah, ya, yang mempunyai 4 pintu. Pintunya terbuat dari intan permata, dari jabarjat, dari yakut, ya. Maka di situ Nabi Sulaiman alaihi salam melihat kubah tersebut, lalu memasuki kubah tersebut, dan di dalamnya ada seorang pemuda. Di dalam kubah tersebut ada seorang pemuda. Bertanyalah Nabi Sulaiman alaihi salam, siapakah engkau? Kenapa berada dalam kubah tersebut? Kenapa engkau berada dalam dasar lautan? Ya, bertanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kenapa engkau bisa sampai di sini? Maka berceritalah pemuda tadi bahwa dahulu dia mempunyai ayah yang lumpuh, dia mempunyai ibu yang buta. Lalu ketika ibunya akan meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lanjutkan umur anakku dalam ketaatan. Ketika ibunya akan meninggal dunia. Lalu ketika ayahku, kata pemuda tadi, akan meninggal, berdoa juga kepada Allah, ya Allah, lanjutkan umur anakku dalam ketaatan, dan jangan sampai dia ditemukan oleh setan. Ya.
dalam beribadah kepadamu, maka keduanya sudah meninggal dunia dan mendoakan anaknya tersebut. Sehingga pada suatu ketika, kata pemuda tersebut, saya berjalan-jalan di tepi pantai, saya berjalan-jalan di tepi lautan, kemudian saya melihat kubah tersebut, lalu saya memasuki kubah tersebut, dan tanpa sepengetahuanku ada malaikat yang membawanya sampai ke dasar lautan. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, engkau hidup di zaman siapa? Kata pemuda tersebut, aku hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti umurnya kurang lebih 1400 tahun. Ya. Pemuda tersebut umurnya kurang lebih 1400 tahun. Ya, itu. Kenapa dia seperti itu? Karena doa ibunya tadi. Doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Doa ayahnya dikabulkan oleh Allah agar anaknya tidak bisa ditemukan oleh setan. Ya. Akhirnya Allah membawanya ke dasar lautan. Ya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, lalu bagaimana engkau makan? Kalau aku makan, seekor burung datang kepadaku membawa makanan. Ya. Jadi aku tidak merasa lapar, aku tidak merasa haus. Ya. Maka kata Nabi Sulaiman alaihissalam, maukah engkau ikut dengan kami? Pemuda tadi tidak. Kembalikan aku ke tempatku. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Asif bin Barhoya untuk mengembalikan orang tersebut, yakni ke dasar lautan. Asif bin Barhoya berdoa kepada Allah, kemudian tenggelam kembali kubah yang membawa pemuda tersebut. Ini. Jadi hikmah dari cerita ini adalah agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Karena ridhallahi fi ridhal walidain, ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua kita, betul tak? Nah, ini. Kalau orang tua tidak ridho, apalah ibadah kita, percuma. Kalau orang tua murka, makanya cari keriduan orang tua kita agar senang dengan kita. Jangan sampai menyakiti perasaannya, apalagi sampai memukul. Itu sungguh menjadi anak yang durhaka. Ya. Tapi bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Nabi memberitahukan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Hendaklah, kata Nabi, engkau menyolatkannya. Ya, ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apabila kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang pertama hendaklah kita menyolatkannya. Menyolatkannya, ya. Apabila orang tua kita itu meninggal. Ini kadang-kadang ada orang tua kita, ibu kita meninggal atau bapak kita meninggal, yang menyolatkannya orang lain. Betul tak? Anaknya berada di pintu masjid. Anaknya berada di tengah jalan. Padahal kata Nabi, solatkan orang tuamu. Kalau bisa engkau jadi imamnya. Betul tak? Kalau bisa jadi imam. Kalau tidak jadi makmum, tapi ikut menyolatkan. Jangan kita orang tua meninggal, ibu atau bapak meninggal, kita berada di pinggir jalan nonton malah, ya, nonton. Benar tak? Benar tak? Berusaha kita, kalau tidak jadi imam, suruh
orang lain mewakili, suruh orang lain jadi imam, kita jadi makmum. Yang penting kita ikut menyolatkan, ikut mendoakan, ya. Suruh orang lain mendoakan, tapi anak sendiri tidak mendoakan, betul lah? Ini, iya kan? Ini. Maka apabila ada orang tua meninggal dunia atau ibu ayah kita meninggal, maka ikutlah kita menyolatkan. Ini kadang-kadang orang yang mengantar ke kuburan bermobil-mobil, orang banyak yang mengantarkan. Orang yang menyolatkan cuman wong 3 iko kadang-kadang. Inilah sungguh, ya, pilu mengiriskan hati ibaratnya. Seharusnya yang menyolatkanlah itulah yang lebih banyak daripada yang mengantar seharusnya, ya. Makanya kalau di Jawa kita, di Jawa Banten, itu orang yang menyolatkan itu lebih banyak dari yang mengantar. Kenapa? Karena dapat amplop. Amplop ada isinya kalau di Banten. Nah itu. Nah, tetapi kadang-kadang ada betulnya juga. Karena mereka agar mendoakan